ini sudah ada juga di Kabupaten Garut, di mana di sini sudah diposting informasi berkaitan dengan pengisian daftar hidup, di mana data usul formasi P3K paruh waktu yang diusulkan sampai dengan data 29 Agustus, kemudian yang sebelah adalah data yang tidak diusulkan sampai dengan 29 Agustus. Di video kali ini kembali kita akan cek nama non-ASN yang akan mengisi DRH part-time ya, sebagaimana yang sudah diposting oleh BKD. Rekan-rekan yang akan mengisi DRH pastikan membuat SKCK, Suket Sehat dan Nafza dengan biaya sendiri. Waktu pengisian DRH hanya tinggal 15 hari, apakah akan diperpanjang? Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, sampai hari ini tanggal 31 Agustus 2025 ini sudah memasuki masa pengisian daftar riwayat hidup P3K paruh waktu yang sudah dimulai sejak 28 Agustus sampai dengan 15 September lagi. Masa efektif untuk pengisian daftar riwayat hidup ini diperkirakan hanya menyisakan 15 hari lagi, dan apakah nanti akan diperpanjang, kita akan menunggu instruksi terbaru dari BKN. Nah, sampai saat ini rekan-rekan non-ASN sedang menunggu penetapan nama-nama yang bakal diumumkan oleh Pemda, siapa saja yang akan dinyatakan lulus dalam P3K paruh waktu yang akan mengikuti tahapan pengisian DRH. Namun meskipun demikian, rekan-rekan dapat mengecek nama-nama yang akan dinyatakan lulus itu pada data uji publik yang dilakukan Pemda. Karena jelas seberapa banyak yang diusulkan Pemda, pasti itulah nama-nama yang akan ditetapkan oleh PAN-RB. Setelah sebelumnya, pada tanggal 27 Agustus, kita sudah membahas informasi daftar instansi yang belum final terkait pengusulan-usulan P3K paruh waktu, baik instansi pusat maupun instansi daerah, yang mana instansi pusat terdiri dari 6 instansi, sedangkan instansi daerah terdiri dari cukup banyak instansi yang dinyatakan belum final mengusulkan P3K paruh waktu, dan tentu saja PAN-RB tidak akan menunggu daerah-daerah yang belum final mengusulkan ini untuk ditetapkan putusan akhir rekan-rekan yang masuk P3K paruh waktu. Rekan-rekan dapat mengecek sebenarnya pada pengumuman uji publik non-ASN yang diusulkan pada P3K paruh waktu, meskipun Pemda belum mengumumkan penetapan. Sebagaimana yang ada di Kabupaten Luwu, ini sudah ada penetapan pengumuman uji publik non-ASN yang aktif bekerja dan yang diusulkan ke dalam P3K paruh waktu, di mana di sini lengkap di posting ya, di mana di sini lengkap diposting nama-nama yang masuk pada P3K paruh waktu yang meskipun ini belum ditetapkan, namun jelas pasti semua yang diusulkan ini akan masuk P3K paruh waktu. Bagi rekan-rekan yang berada di daerah Luwu dapat mengecek informasi di website BKD masing-masing. Ya, silakan juga untuk rekan-rekan berada di BKD lain untuk mengecek informasi serupa. Di salah satu BKD yaitu di Aceh Utara juga sudah memposting sebanyak 8.000 lebih ya tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu. Meskipun di dalam informasi ini tidak diposting daftar nama-nama yang diusulkan atau tidak ada uji publiknya di sini. Kemudian juga yang berada di Pemprov Sulsel ya, ini juga sudah memetakan usul P3K paruh waktu, yang mana di sini disebutkan untuk rekan-rekan di Sulsel ini ada 1.578 ya yang diusulkan, meskipun seharusnya ada 1.802, di mana guru terdiri dari 811, teknis 760, dan nakes sebanyak 7 orang. Kemudian Bapak Ibu di daerah ini yaitu daerah Mamuju ya, BKD Sulawesi Barat juga sudah memposting sebanyak 4.215 orang, di mana terdiri dari 3.437 yang sudah terdata BKN, 778 R4, di mana itu semua terdiri dari 719 guru, 98 kesehatan, dan 3.358 tenaga teknis. Sedangkan yang tidak diusulkan adalah 174 yang dinyatakan meninggal, tidak aktif, dan mengundurkan diri. Nah, ini untuk di BKD Sulawesi Barat. Kemudian Bapak Ibu ada juga uji publik yang diposting di BKD Jawa Timur. Nah, di sini sudah diposting, informasinya dapat diunduh. Kita lihat di sini ya. Nah, untuk di Jawa Timur sendiri, ini data per
Nah, ini ada linknya ya, nanti kita buka linknya ini ya, data-datanya. Dimana untuk di Jawa Timur ini tenaga non-ASN paruh waktu telah dialokasikan anggaran untuk gaji dan tunjangan ya, serta menjamin bahwa pembiayaan tersebut akan dimuat dalam dokumen ataupun DPA SKPD sesuai dengan aturan. Jadi rekan-rekan khususnya di Jawa Timur ini ada tunjangan Bapak Ibu ya, nanti untuk rekan-rekan P3K paruh waktu. Meskipun dalam pengumuman rekan-rekan dibayarkan sesuai dengan gaji saja. Kemudian dalam poin selanjutnya disebutkan uji publik ini dapat dilihat oleh siapa saja ya, untuk melihat data yang valid terkait yang diusulkan atau yang tidak diusulkan. Ada kesesuaian unit kerja penempatan dan kesesuaian jenjang pendidikan. Jadi bisa diprotes jika tidak tepat ya. Perangkat daerah di lingkungan Jawa Timur dapat melakukan konfirmasi ulang ya terkait usulan uji publik ini. Nah, adapun data-datanya yang terbaru ini Bapak Ibu ya, data usul formasi P3K paruh waktu yang diusulkan sampai dengan data 29 Agustus. Kemudian yang sebelah adalah data yang tidak diusulkan sampai dengan 29 Agustus. Nah, di sini kita lihat untuk Jawa Timur, di sini ada sejumlah data sebanyak dari mulai R2 ya, R4 sampai dengan R4 itu ada 21.595 orang yang diusulkan menjadi P3K paruh waktu untuk semua jabatan fungsional, yaitu mulai dari guru, teknis, dan nakes. Nah, ini penempatannya ya, data per 28 Agustus. Kemudian di sebelahnya ada data yang tidak diusulkan. Ini juga ada R3 termasuk guru ya yang tidak diusulkan. Nah, ini dapat dilihat oleh rekan-rekan, di mana data yang tidak diusulkan ini ada 2.299, mulai dari yang semua jabatan ya, baik R4 untuk guru maupun untuk teknis serta tenaga kesehatan. Jadi silakan nanti, ini link nanti akan kami selipkan di kolom deskripsi untuk Bapak Ibu tengok. Kemudian Bapak Ibu untuk informasi pengisian DRH ini sudah ada juga di Kabupaten Garut, di mana di sini sudah diposting informasi berkaitan dengan pengisian daftar hidup, di mana pendampingan pengisian DRH akan dilaksanakan setelah adanya penetapan formasi. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya. Seluruh tahapan lanjutan termasuk pemeriksaan kesehatan dan pengusulan SKCK baru dapat dilakukan setelah tahapan tersebut. Jadi rekan-rekan diminta untuk mengurus semua berkas-berkas itu setelah ada pengumuman ya. Dihimbau agar peserta melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengusulan SKCK secara mandiri, bukan secara kolektif, serta tidak menanggapi tawaran pihak manapun yang mematok biaya di luar ketentuan. Kemudian seluruh rangkaian pengisian DRH ini nanti gratis kecuali SKCK, kemudian kesehatan dan nafsa itu berbayar ya, dan itu dibayar secara mandiri. Ya, pastikan rekan-rekan mendapati informasi pengumuman di media sosial BKD masing-masing ataupun dari website masing-masing terkait pengumuman penetapan P3K paruh waktu. Meskipun demikian, nama-nama dapat dicek ya dari uji publik yang diposting oleh masing-masing instansi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.